Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, teman-teman. Kembali dengan saya Agung Setiawan di sini, ya. Saat ini kita masuk kepada materi pemilihan supplier ya. Sebelumnya yang sudah saya jelaskan di mana saja kita mencari supplier ya. Kita tidak saat ini adalah video yang kedua ya. Kita tidak perlu khawatir kita tidak mendapatkan supplier. Supplier itu banyak sekali. Siapakah supplier itu? Supplier itu adalah mereka yang memiliki dana. Mungkin lebih dari kita. Supplier itu adalah mereka yang tahu produk-produk yang bagus penjualannya. Ya, saya ulangi, siapakah itu supplier? Supplier adalah mereka yang memiliki dana yang besar ya. Mereka juga memiliki produk yang laku dijual di pasaran dan mereka juga mengerti tentang manajemen dan juga bisnis gitu. Jadi supplier itu adalah seperti partner kita. Jika teman-teman di sini memilih supplier yang tepat, maka setengah perjalanan usaha teman-teman itu sudah beres oleh supplier. Kalau kita bertemu dengan supplier yang bagus, maka mereka akan balas chat kita dengan cepat, ya, packing produk kita dengan cepat, melayani customer kita dengan cepat, gitu kan, memberikan yang terbaik untuk usaha kita, sehingga kita bisa terjalin silaturahmi kerjasama yang bukan hanya sebentar sampai berbulan-bulan, bahkan ada juga yang sudah bekerja sama dengan supplier itu bisa bertahun-tahun seperti itu. Jadi kita tahu bahwa supplier itu banyak sekali adanya di Tokopedia. Karena kita tahu adalah Tokopedia itu adalah sebuah pasar secara online. Ya, kita tahu pasar itu juga ada di offline, ini di online ya. Ada dua pasar besar di online, yaitu Tokopedia dan juga Shopee ya. Dan juga tapi tidak tertutup kemungkinan kita mendapatkan supplier. Tertutup kemungkinan kita mendapatkan supplier itu di luar daripada Tokopedia dan juga Shopee. Jangan khawatir, banyak sekali supplier ya, dimanapun kita berada, di kota dimanapun teman-teman berada, di situ juga ada supplier seperti itu ya. Nah, di sini saya akan bagikan jika salah pilih supplier maka usaha pun maka akan bertambah kepada usaha kita. Seperti itu. Ya, zaman sekarang ini adalah zamannya cashless gitu. Kalau bisa juga mencari supplier dimanapun, Tokopedia atau manapun, itu kalau bisa yang mensupport cashless. Caranya gimana? Caranya teman-teman semua bisa order via WA. Jadi yang di Tokopedia nama supplier adalah Ahokia Hop, seperti itu ya. Nah, kita bisa chat kepada supplier ini ya. Kita bilang kita mau berlangganan, bilang saja kita ini adalah sebagai reseller atau dropshipper gitu ya. Kita chat sama dianya, kita bilang kita mau bekerja sama gitu ya. Support cashless gak, seperti itu. Kita chat dia dan minta minta WA-nya. Tapi kita harus lihat dulu reputasi dia ya. Ini nilai kualitasnya baik ya, followernya banyak. Jadi saya rasa ini adalah toko yang kredibel. Seperti itu. Jangan lupa untuk memilih supplier juga minimal maksimal itu di 3 bronze ya, pangkat 3 bintang ini, 3 bintang coklat ya. Jadi ya pastinya sih sebagus-bagusnya supplier pasti juga ada cacatnya seperti itu ya, karena juga tidak ada yang sempurna. Jadi
Bisa juga kita beli langsung via chat gitu. Apakah mungkin bisa terjadi penipuan? Ya saya juga, tapi kita harus yakin ya kalau kita misalnya kita bisa lihat dari statistik daripada tokonya ini bagus gitu ya. Jadi kita tidak tidak beli melalui Tokopedia, tapi kita bisa melalui chat WA dengan dia sehingga kita bisa dapat pembayaran cashless. Atau di sini adalah syarat-syarat untuk mencari supplier itu ya kalau bisa ya mereka menerima pengiriman dengan COD Ninja. Karena kebanyakan di Facebook Marketplace itu kebanyakan customer kita itu kebanyakan mereka maunya COD. Misalnya barangnya dari Jakarta kita jual Kalimantan itu mereka maunya COD di Kalimantan. Seperti itu. Ya, pengalaman kami menggunakan COD Ninja ya itu sangat sangat sedikit sekali apa namanya penolakan barang daripada customer ya kurang ya mungkin di angka 3%-an ya yang barang ditolak, reject atau di ya maksudnya di tidak jadi gitu dari customernya. Ada banyak alasan daripada mereka. Jadi kalau misalnya reject penolakan COD tersebut kita bisa melakukan pendekatan sebenarnya kepada customer misalnya sebelum atau kita TikTok juga kepada kurir Ninja kapan mereka akan kirim produk ke customernya, misalnya kirim produk ke customernya sampai kita tracking misalnya hari Rabu, ya kita bilang sama customer kalau bisa hari Rabu dia harus ada di rumah, gitu ya. Persiapkan juga uangnya. Kalau misalnya kata dia, aduh, saya tertarik dengan apa? Saya tidak tertarik dengan produknya. Ya kita bisa jelaskan, Bu, ini kita sudah packing, kita sudah berusaha, kita pun di sini pun bayar staff ya, tolong dihargai. Biasanya kebanyakan kalau kita chatting seperti itu, mereka akan bayar, gitu ya. Ya. Nah kadang-kadang juga sih emang saya juga kadang-kadang suka nego ya sama supplier yang minta mundur pembayaran seperti itu. Jadi supaya dana kita modal kita masih bisa muter, kita melakukan untuk pembayaran juga bisa. Terus bisa minta diskon juga karena kita sering berbelanja supaya mendapatkan uh, keuntungan tambahan ya. Bahkan jika misalnya kita nih sudah berhubungan baik silaturahmi baik dengan supplier itu bahkan suatu hari nanti itu bisa bisa kita diprioritaskan sama dia. Oh, ini namanya si Agung, Mas Agung. Oh, Mas Agung udah sering beli. Mas Agung sudah sering beli, ya diprioritaskan, dilayani dengan baik, ya kan kita chatnya dilayani dengan baik, packing kita dilayani dengan baik. Pokoknya kalau Mas Agung lancar-lancar aja gitu. Kalau dengan Mas Agung ya kita ya pokoknya yang baik-baik saja lah seperti itu. Jadi akhirnya kita dilayani oleh mereka juga dengan baik ya. Juga ini syarat-syarat juga untuk mencari supplier adalah ya bahkan nanti nanti uh, setelah mereka saling kenal bisa aja kita diajakin untuk bergabung di usahanya. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin gitu kan ya. Ya, saya percaya bahwa perlahan demi perlahan teman-teman di sini juga dapat berjumpa dengan supplier yang tepat, gitu ya. Seperti saya bilang bahwa kita tidak perlu khawatir untuk tidak bisa mendapatkan supplier. Supplier itu banyak sekali. Supplier itu memerlukan kita-kita ini memerlukan para reseller untuk bisa berjualan produknya. Karena apa? Karena mereka itu pikirkan omset. Mereka tidak terlalu memikirkan profit. Biasanya supplier itu ngambil profit tipis-tipis. Ya, kita pernah tahu nggak di Tokopedia itu ada supplier yang hanya ngambil keuntungan per produk itu hanya 1.000 sampai 3.000. Itu banyak sekali gitu ya. Ya mereka tentu keuntungannya dari hal-hal yang lain ya, gitu ya. Nah, mereka itu memerlukan kita-kita ini supaya apa? Supaya omset mereka berputar, supaya produk mereka tuh bisa kejual, supaya mereka cuci gudang, uh, semua produknya bisa dibeli oleh customer seperti itu.
Jadi kita nggak usah malu. Jadi kita itu diperlukan, kita itu dicari oleh pada supplier gitu. Tapi tentu kita harus memerlukan suatu kemauan ya tenaga untuk mencari supplier yang tepat. Karena kalau awal-awal kita tidak tahu nih supplier itu adanya di mana, supplier itu seperti apa, supplier itu kita bisa dapatkan caranya bagaimana, kita awal-awal tidak tahu. Tapi semakin kita berjualan, berhubungan dengan banyak penjual lain, dengan supplier-supplier lain, akhirnya kita menemukan supplier yang tepat. Supplier itu bisa berupa pabrik. Nah kalau pabrik ini tentu kita harus ngambilnya besar ya. Udah mungkin kode-kodian, lusin-lusinan udah mungkin uh, ya di atas 100 piece ya, di atas 100 piece. Nah, di bawah pabrik ada UMKM. Misalnya gini, teman-teman di sini misalnya nanti mau jualan snack curah, snack apapun itu biasanya dikerjakan juga oleh UMKM. UMKM pun itu juga ada skalanya, skala kecil, menengah, dan juga besar sekali. Kalau mau besar sekali itu udah mau jadi seperti pabrik gitu. Dan juga kita tahu ada usaha rumahan ya. Di bawah itu juga ada distributor. Nah, yang terakhir adalah saya sarankan teman-teman harus jeli nih. Teman-teman harus jeli. Jangan teman-teman beli kepada reseller karena dia itu bukan supplier. Kalau teman-teman beli sama reseller itu teman-teman akan mendapatkan profit yang kecil. Kenapa? Karena dia pun sudah menjual harga yang tinggi. Nah, karena dia itu reseller, dia ngambil ke supplier gitu. Sedangkan teman-teman ngambil ke dia, itu udah dinaikin. Ya, ciri-cirinya reseller ya pasti kalau di Tokopedia tuh ya bintangnya tidak terlalu tinggi-tinggi juga, meskipun ada yang tinggi-tinggi juga. Terus juga biasanya mereka juga tidak support cashless ya. Karena apa? Karena ya support cashless kan si suppliernya dia tidak bisa. Jadi dia tidak support cashless. Itu salah satu kita melihat dia itu reseller atau benar-benar supplier sejati. Ya, jadi itu yang saya bisa bagikan. Selain pemilihan produk yang tepat, juga ini pemilihan supplier. Jika kita sudah menemukan supplier yang tepat dan baik, itu sama saja setengah perjalanan usaha kita itu sudah baik. Seperti itu. Karena apa? Kalau misalnya kita ketemu supplier yang baik, dia akan melayani kita dengan baik sekali. Itu sama juga dengan partner kita. Gitu. Jadi, dan juga saya tekankan juga jangan khawatir, jangan takut untuk tidak berjumpa dengan supplier. Ya, itu dengan sendirinya supplier itu banyak sekali selain di Tokopedia, di Shopee, di kotaan, kota teman-teman, semuanya. Tetangga pun itu bisa. Jadi pemilihan supplier seperti itu ya. Saya berharap teman-teman mendapatkan supplier yang terbaik yang mungkin bisa bekerja sama berbulan-bulan bahkan tahunan. Seperti itu. Oke, video saya sudahi sampai di sini. Nanti kita lanjut ke modul berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.